menurut kami Indonesia belum layak menjadi negara federal. Kata belum layak dicatat ya. Menurut kelompok ini belum layak. Karena di setiap pulau-pulau dari 50 tahun, memang dari 50 tahun sistem negara Indonesia dinilai lemah dalam berkembang dengan negara tetangga lainnya, dikarenakan sistem birokrasi yang lemah dan sistem pemerintahan yang tidak kuat. Jadi menurut kami harus ada revisi tentang negara kesatuan di Indonesia. Dan bila kita mencoba untuk mengubah untuk menjadi negara federal, belum tentu kita akan bisa lebih maju. Jadi menurut kami gini Pak, bila jadi kepala pemerintah dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi setidaknya rakyat dari sekarang mulai aktif memperhatikan tentang perkembangan pemerintahan dan bukan perkembangan gaya hidup. Jadi seperti memonitori kepala daerah yang ada di daerah, rakyat daerah memonitori kepala daerah yang ada di daerah dan melaporkannya ke pusat, dan pusat juga memonitori pemerintahan yang ada di rakyat. Pusat juga memonitori pemerintah yang ada di pusat, sehingga jadi dukungan media sangat penting dalam memberikan informasi seadil-adilnya tanpa menguntungkan atau merugikan suatu golongan tertentu. Ini hubungannya apa sama kesatuan? Masih ada kesimpulan yang lain? Ketiga atau masih ini? Kesimpulan yang selanjutnya. Saya kira ini lebih tepat dikatakan harapan daripada kesimpulan ya. Baik, untuk sementara ada pertanyaan nggak? Tepuk tangan dulu ya. Penting banget ya. Tadi dijelaskan negara kesatuan itu kan disebut juga negara unitaris ya katanya. Cuman di situ nggak dijelasin negara unitaris itu negara apa sih? Dan saya di situ kurang ngerti. Terus satu lagi penyebab negara Indonesia tadinya sebagai negara federal tahun 50-an terus tiba-tiba menjadi negara kesatuan, itu salah satu penyebabnya apa? Dia bisa berubah haluan. Lebih ke tadi penjelasannya, jadi kan karena saya telat, saya cuma dengar yang pas Baldi, dia jelasin kelemahan negara federal, salah satunya menyinggung tentang pendidikan. Kalau dia terpecah-pecah, pendidikan orang-orang masyarakat yang ada di negara itu kurang apa ya, dia menjelaskan kalau nggak salah tuh nggak sempurna gitu pendidikan di situ. Sedangkan kalau kita lihat negara federal yang maju itu kan Amerika. Ini belum diskusi, baru informatif. Iya Pak, tapi maksud saya lebih ingin dijelaskan maksudnya tuh ke arah mana ya? Arahnya kemana ya? Aspeknya yang mana ya? Oke. Bila pendidikan di Indonesia masih lemah, maka sistem federal yang ada di Indonesia akan gagal karena masing-masing bertumpu pada daerahnya masing-masing. Dari segi pendidikan tadi kan sudah dikasih tahu oleh kelompok 1 yang berhubungan antara negara federal, yaitu komunikasi, statistik, dan pos. Nah itu contohnya apa? Ya contohnya misalkan kayak seperti petani buah-buahan, Pak. Ini contohnya begini teman-teman. Jadi misalnya Papua dijadikan negara federal, lalu orang-orangnya belum terdidik. Apa yang terjadi? Jawa yang semacam ini bisa sangat melesat sangat jauh, sementara Papua akan ketinggalan. Nah begitu. Iya.
kita lihat ketika mereka diberi dana otonomi untuk pembangunan daerah, yang terjadi adalah uang itu didepositokan, bukan untuk bangun negara ya apa masyarakatnya. Itu kelemahannya kalau negara federasi sementara pendidikannya belum memadai. Itu yang dimaksudkan ya. Besok kalau menjelaskan gitu ya, lebih jelas. Susah. Biasa dimonitor, dimonitor terus Pak. Oke, sekarang pertanyaan yang sana, yang Jawab lagi lu. Ya, siapa sekarang? Bangun suatu negara di bawah satu bentuk persatuan, itu yang disebut dengan republik. Tadi kan di situ kita ngebahas pengertian atau arti dari republik. Negara kesatuan dan republik itu sama, Mas? Beda. Nah, beda sih, tapi Bapak yang buka kartu dong, Mbak. Ya udah, Iya sih, memang lebih terus Republik nanti lebih ke satunya monarki ya. ya republik itu lebih ke monarki sih, Pak. Bukan. Golongan unitaris itu adalah negara yang menggolongkan suatu bentuk. Republik Indonesia Serikat. Ibu kotanya di mana? Yang Indonesia? Yogyakarta. Lalu kenapa bisa menjadi, dalam satu kalimat aja, kenapa bisa menjadi negara kesatuan lagi? Kira-kira karena apa? Saya? Oke. Jadi waktu itu begini, dalam sejarahnya. Ingat bahwa tahun 49 Indonesia itu sedang mempertahankan kemerdekaannya. Bukan memperjuangkan ya, mempertahankan. Dan memang mempertahankan itu biasanya lebih susah. Itu kayak orang pacaran itu loh. Orang nyari pacar itu lebih gampang daripada mempertahankannya kan? Demikian juga dengan kemerdekaan. Bener kok, cari pacar itu gampang, yang susah itu mempertahankannya. Dalam ya kata-kata saya. Betul itu ya. Nah, enggak gini. Artinya itu dalam rangka mempertahankan Indonesia. Lalu yang terjadi adalah Belanda datang ke Indonesia tahun berapa? 48, ya kan? Lalu berusaha untuk memecah belah Indonesia. Caranya adalah membentuk negara-negara bagian dan membuat perjanjian yang kemudian menghasilkan RIS, Republik Indonesia Serikat. Itu untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan kepada dunia internasional Indonesia bubar. Sekarang menjadi negara kecil-kecil itu. Indonesia hanya masuk Jogja itu. Terus kemudian dari sini, ini yang saya katakan tadi, bahwa perjalanan suatu bangsa itu lahir dari rahim sejarah. Artinya memang membentuk semacam itu, dan ketika terjadi perjanjian itu banyak orang tidak puas. Tidak puas. Divide itu artinya memecah, divide. Impera itu artinya menguasai. Ini bahasa Latin lagi. Divide et impera. Jadi dipecah belah untuk dikuasai, lalu diadu. Nah itulah yang terjadi dengan RIS. Harapannya Belanda bisa memecah belah, tetapi kesatuan Indonesia untuk memperjuangkan persatuan itu rasanya masih kuat dengan negara kesatuan. Lalu yang terjadi, pemuda-pemuda dari berbagai daerah menginginkan supaya Indonesia kembali ke negara persatuan, dan itu berhasil. Hanya 8 bulan negara federal di Indonesia. Oke, jelas ya dari sini ya. Lalu sejak itu terus kemudian tahun 50 mulai dibentuk negara Republik Indonesia lagi, kembali ke UUD 45. Kalau kalian ingat sejarahnya ya. Nah sekarang saya ingin dari kelompok masing-masing sebelum debat, saya mau mendengar ketegasan. Dari sini satu ketegasan, dari sini dulu satu ketegasan. Menurut kami yang cocok adalah negara federal karena ini, sedangkan negara kesatuan karena ini. Ya. Ya menurut kelompok 2 sih negara Indonesia mah seharusnya kita beralih lah dari negara kesatuan ke negara federal gitu kan. Ya kita lihat aja tetangga-tetangga kita gitu kan. Kita negara Indonesia ini terlalu besar dari Malaysia dan Singapura dan sistemnya federal gitu. Bahkan kita kalah jauh di bawah mereka gitu kan. Sementara sistem negara Malaysia dan Indonesia awal mulanya ya nggak beda jauh dari Indonesia. Sama-sama sama-sama dibentuk dari negara kerajaan gitu loh. Tapi kenapa Malaysia lebih maju
dibanding Indonesia. Padahal dulu awalnya waktu masih kita awal-awal merdeka itu kita negara yang paling ditakutin gitu kan. Tapi begitu kita menganut sistem negara kesatuan dan tetangga-tetangga kita tuh menganut sistem negara federal, kita jauh ketinggalan dengan mereka gitu kan. Jadi menurut saya kita nggak usah tanggung-tanggung lah pakai otonomi daerah gitu kan. Otonomi daerah juga toh dikasih kewenangan cuma separuh gitu kan. Jadi untuk apa wali kota, gubernur itu dipilih rakyatnya langsung, tapi toh dia dipecat juga sama presiden kan. Terus rakyat milih gubernur untuk apa gitu dipilih secara langsung? Ini presiden aja yang nentuin gitu kan. Kalau misalnya emang rakyat yang nentuin gubernurnya, ya udah sekalian aja federal gitu kan. Jadi gubernur dan rakyat yang menentukan undang-undangnya, dia juga yang menentukan daerahnya untuk maju gitu kan. Baik. Sekian. Mungkin tadi kelemahan dari segi negara kesatuan, yaitu Indonesia daerahnya berpecah dan berpenduduk banyak, sehingga sebenarnya tidak cocok untuk negara kesatuan. Tapi menurut dari sejarah yang Bapak tadi jelaskan, itu negara kesatuan sudah menjadi solusi yang terbaik untuk negara Indonesia. Karena dari dulu kaum elit yang berpendidikan seperti Soekarno dan Muhatta, mereka sudah tahu bentuk biografi dari Indonesia itu sendiri dan demografinya, sehingga mereka bisa tahu tentang keadaan suku budayanya dan keadaan asli setiap wilayah antara Melayu, Jawa, dan Timur. Jadi menurut kami, bila memang rakyat yang memilih, dan kenapa presiden yang turun, karena tidak lain dan tidak mungkin sudah menjadi rahasia publik bahwa di sini banyak terjadi kepentingan golongan. Sedangkan bisa dibilang pemimpin negara dipilih oleh rakyat, kepala daerah dipilih oleh rakyat, tetapi kepala daerah sebelum pemilihan membayar rakyat itu untuk memilih mereka. Mereka bisa dibayar, mereka dibayar karena mereka tidak tahu apa-apa dan mereka hanya mengenal uang ketimbang pendidikan, Pak, demi kemajuan negara, Pak. Sekarang pertanyaan dulu sebelum ke sana. Saya memberi kesempatan sini untuk tanya ke sana. Ya, satu pertanyaan. Saya punya pertanyaan sederhana saja. Saya yakin kelompok 2 sudah tahu pasti tentang bahannya. Negara Indonesia, negara Republik Indonesia merdeka berapa tahun sampai sekarang? 5, 4, 61 tahun. 61 tahun. Salah. 60. Pas. Iya masih hitung-hitungan. Sebentar. Ya, kalau tahu saya 61 tahun karena 5 tahun itu masih berbentuk federal, bila tidak salah. Salah. Oke, jadi maksud saya tadi saya pergi ke kantor tadi ada satu slide yang berbunyi adalah tulisannya adalah apakah NKRI siap membentuk negara federal kembali kepada tahun 50-an? Faktanya, kita negara federal adalah pada tahun 47 sampai 49. Dan faktanya baru tahun 50 itu adalah negara Indonesia baru menjadi NKRI. Jadi dari pertanyaan tersebut dituliskan bahwa itu mencontohkan, membuktikan bahwa kelompok 2 tidak siap dengan materinya. Dan menurut saya juga itu juga jadi masalah bahwa yang perlu direvisi adalah Indonesia merdeka itu sebagai NKRI sebenarnya yang seperti sejarah dan anak-anak SD Serantau adalah selama 67 tahun. Faktanya kalau sebagai NKRI merdeka kita baru 62 tahun. Baik, apa kata sini? Karena sistem sumber daya alam atau sumber daya manusia. Apa kamu mau? Ya itu tadi saya mau tambahin. Karena sumber daya manusia. Jadi bisa, saya juga bakal bersetuju kalau misalkan Indonesia menjadi negara federal asal ada tombak-tombak pendidikan di setiap daerahnya, Pak. Sekarang ada nggak pendidikan di setiap daerah? Universitas paling nggak? Di Flores ada nggak? Banyak. Oh, banyak. Yang waktu pertama itu bahwa Indonesia itu mengalami traumatik dengan negara federal karena pada saat itu dengan asumsi Belanda ingin memecah belah. Tetapi kita berasumsi sekarang itu
itu pada saat kita mengalami penjajahan, sementara zaman terus berubah. Sekarang sudah banyak kaum intelektual yang tidak hanya memandang sekedar ini akan memecah belah. Dengan negara federal bukan berarti kita akan terpecah belah, kita tetap dengan satu bendera merah putih. Pasal 19 itu menjelaskan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten itu mengatur pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten itu memiliki DPRD-nya sendiri-sendiri dan dipilih oleh rakyat. Jadi tugas DPRD dan DPRD 31 dan DPRD 32 itu untuk mengatur itu nantinya. Ada keberatan?